kronologi dari versi Polri ya, karena kalau kita berbicara mengenai kronologi dari versi keluarga ini berbeda lagi pemirsa. Dan saat ini juga benar katanya belum ada titik temu antara pihak kepolisian dan juga keluarga. Saat ini justru korban ini menjadi tersangka dan kasusnya sudah di SP3. Kita juga sudah mengundang pihak kepolisian, namun sampai dengan saat ini juga belum ada dari pihak kepolisian yang bisa bergabung bersama kami pagi hari ini. Oke, untuk membahas mengenai peristiwa ini kami akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir ke studio. Yang pertama ada Dwi Safira Putri atau Ibu Ira, ini ibu dari almarhum Hasya. Pagi Bu, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, ini penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat ya Pak ya? Saya ke Bu Ira terlebih dahulu Bu, kami pertama-tama ingin mengucapkan prihatin dan juga berbelasungkawa atas peristiwa yang Ibu alami. Nah sampai sejauh ini mungkin perkembangan kasus kemudian versi keluarganya Ibu Ira ini bagaimana sebenarnya dari peristiwanya almarhum Hasya ini? Kalau kita berbicara mengenai kronologi berarti ya Kak ya? Yeah. Kronologi yang sudah beredar di berbagai macam medsos, berbagai macam opini masyarakat itu ada bermacam-macam. Kami punya satu kronologi yang sepertinya memang terjadi seperti itu. Dan kronologi itu menurut saya saat ini belum kita keluarkan karena biarlah tim kuasa hukum kami yang membicarakan tentang kronologi dan lain-lainnya. Karena itu sudah menyangkut masalah hukum. Kami orang tua Hasya keluarga yang buta hukum. Makanya kami menggandeng tim kuasa hukum. Kalau bicara hukum kita serahkan ke kuasa hukum. Betul. Oke, tapi kami ingin tahu juga Bu perjalanan soal kemarin yang kita dengarkan sama-sama adalah Ibu mendapatkan pemberitahuan ya dari pihak kepolisian bahwa almarhum anak Ibu rupanya menjadi tersangka. Itu apa yang sebenarnya Bu diceritakan atau yang tertera di surat tersebut dan kapan itu Bu diterima Bu? SP3 saya terima saat saya pulang dari bertemu dengan tim kuasa hukum kami, karena sebenarnya SP3 itu kami terima by phone melalui pertama kali by phone melalui tim kuasa hukum kami yang kebetulan saat itu kami sedang berbincang. Saya pulang, saya bilang mudah-mudahan suratnya sudah nyampe rumah. Saya jalan pulang ke rumah, ternyata ada. Balik lagi saya adalah orang yang buta hukum. Untuk membaca surat itu kami nggak terlalu ngerti. Tapi di situ ada dua rangkap surat ya, bukan dua rangkap surat yaitu SP2HP dengan SP3. Saya yang sangat saya tertarik itu adalah SP3. Jadi dihentikan. Jadi saya bilang sama tim kuasa hukum kami, Mbak, surat sudah nyampe. Kemudian saya foto, saya langsung kirim ke kuasa hukum. Tapi katanya minta diulang, akhirnya saya scan. Setelah di scan itu dia bilang, Bu, mohon maaf ini kasusnya harus dihentikan, harus di SP3 karena tersangkanya meninggal. Menurut kami tersangkanya meninggal. Berarti anak saya yang tersangka gitu ya Bu ya? Belum sampai ke situ Kak. Berarti terduga pelaku saat ini meninggal, itu yang ada dalam pikiran kami, juga pikiran tim kuasa hukum kami. Terduga pelaku meninggal dunia. Ya udah Mbak, sebentar saya baca lagi, saya bilang gitu. Kemudian saya baca, sebelum saya sempat baca, tim kuasa hukum kami udah nelpon lagi, bukan WA, waktu itu bukan telepon. Bu, maaf, yang meninggal bukan terduga pelaku, tapi yang meninggal Hasya. Saya balik lagi, saya tidak ngerti hukum, saya tidak ngerti baca surat itu. Gimana Mbak maksudnya? Saya bilang gitu. Tersangkanya adalah Hasya, katanya. Kami, Hasya itu sudah meninggal loh Kak, sudah meninggal 100 hari lebih. Kenapa harus disampaikan lagi anak saya sebagai tersangka? Gitu. Apa iya dalam kasus kecelakaan yang melibatkan dua orang, dua kendaraan yang dianggap lalai itu hanya anak saya? Cuman itu saja pertanyaan saya.
Bu Ira, pasti beban berat juga untuk keluarga mendengarkan kabar ini begitu ya. Sangat. Proses dari pihak kepolisian dari olah tempat kejadian perkara, kemudian meminta keterangan saksi-saksi, Ibu dilibatkan nggak? Atau Tidak. tahu-tahu sudah ada penetapan tersangka saja? Tidak, sama sekali tidak, keluarga kami tidak dilibatkan, pun tim kuasa hukum kami sama sekali tidak dilibatkan untuk gelar perkara, untuk olah TKP dan lain-lain. Kami hanya menerima beberapa surat SP2HP, sudah kami serahkan juga ke tim kuasa hukum, dan untuk penetapan status Hasya sebagai tersangka itu pun kami tidak menerima suratnya terlebih dahulu sebelum kami tahu ada SP3 dan Hasya ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Sudah ada komunikasi, mediasi yang dilakukan pihak kepolisian tapi tidak ada titik temu begitu, Bu? Betul. Waktu itu apa yang diinformasikan, apa yang ditawarkan oleh pihak kepolisian kepada keluarga korban? Kami dari pihak korban, kami dari keluarga korban tidak ingin tahu apa yang ditawarkan. Karena menurut kami sudah hilangnya nyawa seseorang, tidak ada damai, tidak ada apa itu yang namanya restoratif justice. Dan kami nggak kenal itu. Yang kami tahu, kami hanya kenal hukum rimba. Oke, saya ke Pak Arianto, Pak. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat ya Pak ya, gitu. Termasuk juga Ibu Ira sendiri. Seseorang yang sudah meninggal, kok masih bisa menjadi tersangka? Ya, itulah kehidupan sekarang kayak gitu ya. Banyak diwarnai oleh berita-berita yang sampai ke masyarakat, baik secara resmi maupun yang tidak resmi. Gitu. Sekarang ini ya, judulnya adalah kecelakaan lalu lintas, kan gitu kan. Kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan seorang meninggal, putranya ibu meninggal. Gitu. Nah, kecelakaan lalu lintas itu biasanya selalu terjadi diawali dengan pelanggaran. Ada pelanggaran barulah terjadi kecelakaan. Nah, pelanggaran itulah yang kemudian yang menjadikan unsur itu ada tidak kelalaian. Nah, dalam hal ini yang meninggal adalah putra ibu kita. Kemudian dia naik motor gitu ya, belok ke kanan, masuk ke jalurnya Pak Eko itu, Pak Eko kemudian nabrak mati. Logika umum ya, pasti akan mengatakan bahwa itu kalau enggak yang lalai putra ibu atau yang lalai Pak Eko, kan dua, pasti logikanya kan begitu kan. Nah, gitu. Nah, dalam hal ini kemudian setiap terjadi kecelakaan orang meninggal itu, maka otomatis itu menjadi suatu perkara pidana ya, 359 gitu. Dan dalam hal terjadi pidana itu maka penyidik wajib melakukan penyidikan. Nah, di dalam penyidikan itu awalnya adalah ingin mencari keterangan apa yang terjadi, yang sesungguhnya terjadi. Terang baru kalau memang itu ada pidana maka dikirimkan ke pengadilan. Tapi apabila tidak maka itu penyidikan akan dihentikan. Penyidikan itu dihentikan ada 3 yang paling pokok itu ya. Apa itu tidak cukup bukti, bukan pidana atau demi hukum. Nah, yang demi hukum ini ada 3. Satu karena daluarsa kasusnya, kemudian tersangkanya meninggal atau nebis in idem. Kira-kira itulah prosesnya itu. Nah, dalam hal ini kasus ini menurut saya sih polisi sudah mencoba itu ya, sudah melakukan penyidikan gitu ya. Hanya sayangnya penyidikan ini kalau tadi dikatakan sudah detail ya, polisi sudah ada press conference segala. Cuman masih kelihatannya kan kurang transparan kan itu kan. Kayak gitu yang dinilai gitu, sehingga apalagi kemudian ketika meninggal yang dinyatakan di SP3 karena tersangka meninggal dunia kan gitu kan. Nah, itu ini ya jadi menimbulkan protes publik. Tapi akhirnya Pak Arianto, jadi masyarakat bertanya-tanya ini kok bukan tanggung jawab malah melempar kesalahan begitu Pak. Nah, pihak itulah kepolisian. yang muncul ya. Belum lagi tadi dinyatakan oleh Ibu Ira bahwa saat olah tempat kejadian perkara, keterangan saksi sama sekali keluarga tidak dilibatkan, tahu-tahu sudah ditetapkan itu yang saya tersangka. tidak ngerti ya. Mestinya kalau di dalam suatu penyidikan itu ya, contohlah apa kasusnya Pak Sambo itu kan. Kasusnya simpel gitu kan, sekarang sudah sampai 6 bulan kan itu kan. Mencari keterangan yang detail sekali itu. Nah, dalam hal ini juga sama juga. Ini orang satu meninggal kemudian, tapi kan dalam waktu singkat kemudian langsung disimpulkan bahwa ini adalah tersangkanya ini, kemudian meninggal sehingga dihentikan. Sementara kepada Pak Ekonya sendiri ya itu, walaupun sudah tadi digelar sudah mencapai begini dan sebagainya, kemudian tidak cukup bukti dia itu melanggar kan gitu kan. Nah, inilah yang menjadikan debatable menurut saya gitu. Saya pikir di sini ya polisi juga tidak keliru itu ya. Dia sudah gelar kemudian menentukan, karena kalau dari sudut pandang lalu lintas itu Ibu,
mesti cari dulu mana yang benar, mana yang salah hak dalam berlalu lintas. Nah dalam hari ini kebetulan putra ibu itu masuk ke jalurnya haknya Pak Eko, gitu kan. Oke. Sehingga dianggap ini keliru kan gitu kan. Keliru akhirnya meninggal sendiri, akhirnya dialah sebagai tersangka. Tapi dalam ini publik juga bisa protes kan. Pak Eko kan juga kalau dia pakai itu haknya dia. Tapi kan ada mobil motor di depan itu kemudian dia juga harus ngerem kan gitu kan. Iya, iya. Nah itulah jadi ada unsur juga kelalaian dia mungkin gitu ya. Nah disinilah yang mestinya juga dibuktikan oleh polisi ya, ditunjukkan bahwa ini kurang meninggal. Dan kalau saya pribadi sih ya gitu ya. Ya. Dan saya kira publik juga sama ya. Tersangkanya mestinya dua. Ya, Satu itu ya ibu ini. Jadi dalam suatu penyidikan itu kita boleh menentukan calon tersangka itu ada dua. Satu ini Putri, yang satu lagi Pak Ako. Cari unsur buktinya gitu. Kalau memang dua-duanya tidak terjadi, tidak ada, ya dihentikan, tidak cukup bukti. Oke, Gitu. baik. Kalau begitu mungkin ya itu tidak akan menimbulkan Gejolak di suatu publik. gejolak di publik dan keadilan masyarakat itu juga dilihat gitu. Dan polisi, kinerja polisi juga bisa dinilai gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi dalam hal ini menurut saya tuh polisi tidak salah mengaitkan penyidikan itu. Cuman yang agak kurang jelas itu adalah penjelasan mengapa Pak Eko itu kemudian tidak dijadikan sebagai satu sangka, kemudian dihentikan juga gitu. Oke, baik. Saya kira itu ya. Jadi Kita lah bahasnya lebih lanjut lagi ya, Pak Arianto Ya. dan Bu Ira. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.